fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi sayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad harim. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat tarawih yang keberapa, Bu? Yang kedua. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan hari yang pertama. Insyaallah 29 hari lagi sudah lebaran. Salawat ma'asalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat mampu ketika datangnya bulan suci Ramadan. Contohnya apa? Kalau kita tidak di bulan Ramadan puasa, kira-kira banyak godaannya apa tidak? Banyak kan? Banyak. Tetapi ketika bulan suci Ramadan kita tiba-tiba mampu. Demikian halnya ketika kita sholat isya saja, itu 4 rakaat perasaan lama sekali. Tetapi kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan sholat sunat sebanyak 20 rakaat adalah tarawih dan 3 witir. Dan itu dilaksanakan insya Allah adalah setiap ba'da isya selama 30 hari atau 1 bulan. Itu menunjukkan bahwa Ramadan adalah merupakan bulan kekuatan kepada kita. Karena apa? Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Apa bulan suci Ramadan? Adalah syahrun mubarakun. Itu bulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang kemudian Allah telah mewajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Jadi di dalam bulan suci Ramadan itu kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iftaradallahu alaikum siyamahu, artinya adalah Allah telah mewajibkan atas kamu sekalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, di mana pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa tughallu fihi sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatin khairum min alfi syahr, dan di dalam bulan puasa itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita melaksanakan kebaikan pada malam hari itu, kita diberikan pahala seperti orang yang mengerjakan ibadah selama 83 tahun. Subhanallah. Itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan pada malam itu, celakalah dia, terhalang dia, betul-betul rugi. Karena apa? Kita mendapati bulan suci Ramadan, tapi kita gagal untuk mendapatkan apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kalau kemudian ada yang bertanya, kenapa sih kemudian kita banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan? Ada apa sebenarnya? Ada yang tahu apa tidak keutamaan daripada bulan Ramadan? Beberapa di antaranya, yang pertama adalah terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka. Tadi sudah dijelaskan. Ini hadis menunjukkan bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu memungkinkan manusia untuk melakukan ibadah-ibadah dan melakukan kebaikan-kebaikan, serta kemudian kita mempersempit untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan setan-setan itu sudah dibelenggu. Lalu kemudian ada pertanyaan, Pak Ustadz, katanya setan pada saat bulan Ramadan dibelenggu, tapi kenapa saya males? Alasan hujan lah, alasan capek lah, alasan kekenyangan buka lah, segala macam. Akhirnya kemudian tidak melaksanakan tarawih dan witir misalnya. Itu artinya adalah kita masih kalah, tidak bisa melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu setan, dan keimanan kita masih kalah oleh setan yang terkutuk. Maka dari itu, jangan sampai kita kemudian kalah oleh setan. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa dan pembebasan dari neraka. Ibu yang di belakang, yang di luar, siapa di antara ibu, di antara kita semua yang tidak mempunyai dosa pada malam hari ini? Pasti kita semuanya adalah orang yang bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Maka kemudian di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan kesempatan agar kemudian kita mendapatkan ampunan Allah dan terbebas daripada api neraka. Apa ada hadis tentang itu? Oh, banyak. Antara lain adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tapi disertai dengan keimanan dan keikhlasan, maka insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampun. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada lagi hadis yang mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tadi yang pertama mansoma, sekarang mangkoma. Apa artinya? Siapa saja yang melaksanakan sholat malam pada bulan suci Ramadan, maka kemudian akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, daripada keutamaan bulan Ramadan itu adalah kita akan tergolong dari orang-orang yang siddiqin atau orang-orang yang jujur. Dalam sebuah hadis dikatakan, datang kepada Rasulullah seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila saya sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, lalu kemudian saya juga melaksanakan sholat 5 waktu, saya juga membayar zakat, dan saya berpuasa serta bangun malam di bulan suci Ramadan." Apa kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan termasuk golongan orang-orang yang jujur, siddiq, dan diberikan pahala seperti orang yang mati syahid. Ini hadis dari Ibnu Hibban. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apa itu keutamaan daripada bulan suci Ramadan? Adalah bulan meraih ampunan Allah. Di bulan suci Ramadan ini Allah sedang mengobral pahala, sedang mengobral ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ada hadis yang mengatakan, siapa saja yang hidup di bulan suci Ramadan, dia mendapati tapi kemudian tetap saja dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Sementara kemudian Ramadannya akan berlalu dari kita. Dikarenakan apa? Kita tidak mampu mengambil hikmah dari bagaimana kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu,
yang disebut dengan bulan suci Ramadan itu setiap malamnya, setiap siangnya itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap hari ketika kita mau berbuka puasa, kita itu akan mendapatkan apa itu? Ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba siapa yang ingat bagaimana adik-adik doa berbuka puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya rahman. Ibu yang saya hormati, kalau mau menjelang maghrib, Bu, mau menjelang buka, itu tidak membaca doa berbuka dulu, tapi baca doanya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru kemudian kita makan. Setelah makan selesai atau seteguk air saja begitu, baru kemudian kita membaca doa tadi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kelima, bulan Ramadan itu keutamanya adalah terkabulnya doa. Ibu yang saya hormati, ingin apa tidak doa kita dikabulkan oleh Allah? Ingin apa tidak bapak-bapak? Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Nabi Muhammad SAW, katakan bahwa sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap hari dan setiap malam, dan masing-masing hamba itu memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi hadis mengatakan salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru wal imamul adilu wal mazlum. Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftiru, adalah orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka. Wal imamul adil, adalah pemimpin yang adil, yang amanah. Dan wal mazlum, yaitu orang yang teraniaya. Mudah-mudahan kita bukan orang majlum, atau kita belum menjadi al-imamul adil. Paling tidak adalah kita termasuk dari golongan orang yang as-shaimu hatta yuftar. Dan satu lagi fadilah daripada orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan itu adalah bulan meraih syafaat. Jadi nanti kalau kita berpuasa terus menerus, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan dari puasa yang kita lakukan nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di dalam melaksanakan Ramadan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian kita menjadi